Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran fisika semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi tentang kalor. Materi ini sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Jadi nanti ini merupakan pengulangan ketika kalian belajar IPA atau fisika di SMP. Yang pertama, Bapak akan berikan tentang definisi kalor dulu. Kalor itu sebetulnya adalah bentuk energi. Dia adalah bentuk energi panas. Kalor ini nanti akan mempunyai satuan kalori, atau boleh juga dia nanti pakai satuan joule. Dari sini kita bisa lihat satuannya joule, berarti kalor itu merupakan sebuah bentuk energi setara dengan energi potensial, energi kinetik. Hanya saja kalor itu merupakan bentuk energi panas. Energi yang menghasilkan panas. Nah, konversi dari satuan ini adalah 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Anda nanti bisa pakai satuan joule boleh, pakai satuan kalori juga boleh. Kalau misalkan diperlukan satuan yang berbeda, misalkan dari kalori tinggal dipindah ke joule dengan konversi angka seperti ini. Nah, yang kedua, konsepnya bagaimana kalau sebuah benda diberikan kalor atau dilepas kalornya. Sebuah benda jika diberikan kalor atau dilepas kalornya akan mengalami dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah benda tersebut akan mengalami perubahan suhu. Secara logika, kalau benda tersebut menerima kalor, maka perubahan suhunya positif atau mengalami kenaikan suhu. Tapi kalau benda tersebut dilepas kalornya, diserap kalornya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan suhu yang negatif atau perubahan suhunya turun, tidak naik tapi turun. Itu yang pertama. Yang kedua, benda itu kalau dia diberi kalor atau dilepas kalornya akan mengalami perubahan wujud. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kapan benda itu akan mengalami perubahan wujud, Pak, kalau dia dilepas atau menerima kalor? Benda itu akan mengalami perubahan wujud ketika dia menerima kalor atau melepas kalor ketika benda tersebut pada keadaan suhu maksimal atau suhu minimal. Sebagai contoh begini, air. Kalian tahu suhu maksimal air itu berapa toh? Suhu maksimal air itu adalah 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan saya punya air suhunya 100 derajat Celcius, ketika dia saya beri kalor kembali, tetap saya beri kalor, kalor itu tidak digunakan untuk merubah suhu, karena dia sudah mencapai suhu maksimalnya. Kalor itu oleh air digunakan untuk naik, merubah wujud menjadi uap. Suhunya 100 derajat Celcius. Saya ulangi ya. Sebagai contoh air itu suhu maksimalnya adalah 100 derajat Celcius. Ketika dia diberi kalor, maka kalor tersebut tidak digunakan untuk merubah suhu, tapi digunakan oleh air untuk merubah wujud. Merubah wujud menjadi apa? Menjadi uap. Suhunya 100 derajat Celcius. Kamu lihat suhunya tetap, tapi wujudnya berubah. Contoh yang lain misalkan, ketika dia dilepas, air itu mempunyai suhu minimal 0 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan ada air suhunya 0 derajat Celcius, kemudian kalor dari air tersebut diserap, dilepas, maka yang terjadi, air itu akan berubah wujud menjadi es. Suhunya 0 derajat Celcius. Ini dua keadaan yang berbeda, walaupun wujud yang pertama sama, air. Cuman pada keadaan yang pertama ini, air pada titik maksimal, suhu maksimal,
ketika dia diberi kalor digunakan untuk berubah wujud menjadi uap. Kalau keadaan yang kedua, air berada pada kondisi yang minimal, suhu minimal. Ketika kalornya dilepas, maka dia akan berubah wujud menjadi es. Ketika terjadi perubahan wujud, maka suhunya tetap. Air menjadi uap, suhunya tetap 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius. Air 0 derajat ketika dilepas kalornya menjadi es, suhunya juga tetap 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius. Nah, sekarang persamaan yang dipakai. Ketika terjadi perubahan suhu, maka kalor itu diberi lambang T, itu dapat dicari dari M kalikan C kalikan delta T. Masih ingat ya? Atau boleh juga kalor itu dicari dari C besar, kapasitas kalor, kalikan dengan delta T. Saya beri keterangan dulu. M Q di sini adalah Q dulu ya, kalor. Nanti kamu pakai satuan kalori saja, kal. Kemudian M itu massa. Satuannya nanti bisa gram, bisa kilogram. Kemudian C kecil, ini adalah kalor jenis. Kalor jenis. Satuannya adalah kalori per gram derajat Celcius. Yang keempat, delta T. Ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu. Karena suhu berarti satuannya derajat Celcius. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3, 4, yang kelima. C besar, ini namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Satuannya adalah kalori per derajat Celcius. Sekarang kalau dia berubah wujud, untuk menghitung kalornya pakai persamaan apa? Masih ingat? Q itu bisa kamu cari dari M kalikan L. L itu apa toh? L itu adalah kalor laten atau kalor yang digunakan untuk merubah wujud. Kalor laten itu nanti mempunyai satuan kalori per gram. Nah, ini. Nah, ini adalah materi intro pertama tentang kalor. Ada dua materi pokoknya. Ketika benda diberi kalor atau dilepas kalornya, maka akan terjadi kemungkinan dua terjadi kejadian yang terjadi pada benda tersebut. Yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua adalah perubahan wujud. Kapan terjadi perubahan wujud? Jika benda tersebut sudah mencapai suhu maksimal, atau dalam keadaan suhu maksimal, atau dalam keadaan suhu minimal. Nah, setelah ini nanti saya akan berikan contoh soal. Insya Allah nanti akan lebih paham ketika kita masuk ke contoh soal. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.